wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum. Para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum Taba 1962, di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan teknologi, politik, ekonomi Ki Hajar Dewantara 1936, 1945, 1946 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain seperti Prin 1993-15 menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan lain bagi kurikulum dengan menyatakan bahwa kurikulum is a construct of the culture. Pendekatan lingkungan budaya dalam kurikulum. Keberlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah tidak akan secara langsung menjadikan pendekatan multikultur berlaku dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Undang-undang tersebut akan memberikan wewenang pengolahan pendidikan kepada pemerintah daerah, mungkin saja akan menghasilkan berbagai kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan persepsi para pengembang kurikulum di daerah. Tetapi, bukan tidak mungkin bahwa kurikulum yang dikembangkan tersebut tidak dikembangkan berdasarkan pendekatan budaya, apalagi pendekatan multikultur. Oke, baiklah. Pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum multikultural masa mendatang. Nah, proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Alternatif lain adalah kurikulum sebagai ide dikembangkan pada tingkat nasional, sedangkan kurikulum dalam bentuk dokumen dikembangkan di daerah. Pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Kurikulum harus secara tegas menyikapi bahwa siswa bukan belajar untuk kepentingan mata pelajaran, tetapi mata pelajaran adalah untuk media pengembangan kepribadian siswa. Apabila kurikulum pendidikan dasar harus diutamakan pada pengembangan pribadi kemanusiaan siswa pada kurikulum pendidikan menengah ini, penekanan sudah dapat terbagi antara pengembangan kepribadian siswa dan penguasaan kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk menguasai suatu dasar atau disiplin ilmu. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Rumusan yang berdasarkan pandangan behaviorisme dan menghendaki rumusan tujuan yang terukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pada pengembangan kurikulum harus dapat membuka diri bahwa tidak semua kualitas manusia dapat dinyatakan terukur berdasarkan kriteria tertentu.
pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks ekonomi. Peran guru tersebut tetap sama, mereka adalah pengembang kurikulum pada tatanan empirik. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai proses, bukan lagi kelanjutan dari keduanya. Dalam konteks yang lebih ekstrim, kurikulum sebagai proses dapat merupakan kurikulum yang berbeda sama sekali dengan keduanya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses, yaitu 1. Posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. Yang kedua, cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. Yang ketiga, lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah entry behavior kultural siswa. Yang keempat, lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar.